Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi kasus psikologi. Adapun saya sendiri Agustia Syakira ini dengan NPM 22230110330. Adapun empat subbab yang akan saya bahas dalam studi kasus ini, yang pertama ada analisis permasalahan, yang kedua ada solusi, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan solusi, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, analisis permasalahan. Restoran dengan layanan cepat saji seperti Hertz, McDonald's, Burger King mendapati kesalahan pemesanan makanan saat drive-thru karena komunikasi yang tidak efektif akibat adanya multitasking yang berlebihan dari setiap karyawan. Juga mendapati keterbatasan bahasa antara pelanggan, pengambilan pesanan dan tentunya mengganggu fokus saat melayani yang di mana hal ini akan menimbulkan banyak miskomunikasi. Komunikasi bisnis yang terkait ada komunikasi ke atas, di mana komunikasi ini terjadi dari bawahan ke atasan atau karyawan ke manajer. Yang kedua ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ini terjadi dari atasan ke bawahan atau manajemen ke karyawan. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal. Komunikasi ini terjadi ketika pesan yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dimaksudnya. Yang ketiga ada komunikasi bisnis. Ini berisikan penyampaian informasi pada manajer, karyawan, pelanggan terkait SOP, pelatihan, atau lain-lain. Selanjutnya, komunikasi yang menjadi penyebab masalah, yaitu komunikasi interpersonal yang tidak efektif pada drive-thru di mana karyawan mendapati miskomunikasi saat pelanggan melakukan pemesanan. Hal itu terjadi karena karyawan melakukan beberapa tugas secara bersamaan, serta adanya gangguan lingkungan sekitar drive-thru di mana tingkat bisingnya tinggi seperti dari dapur, kendaraan, atau alat komunikasi yang lain. Selain itu juga perbedaan bahasa antara karyawan dengan pelanggan yang di mana ini memicu eh, tidak jelas pesanan yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya, saya mengambil contoh nyata dari ulasan Google Maps. Ini McD Sudirman di Jalan Sudirman, Yogyakarta. Dalam kasus yang pertama, pelanggan sudah menyebutkan permintaan spesifik ayam bagian paha atas dan karyawan merespon dengan iya bisa, namun hasil hasil akhirnya berbeda. Ini mencerminkan ketidaktepatan dalam mendengarkan dan klarifikasi pesan yang merupakan eh, inti dari komunikasi interpersonal. Dalam kasus kedua, tidak ada konfirmasi ulang saat menu habis. Pelanggan langsung diberi pengganti tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Ini memperlihatkan kurangnya komunikasi dua arah yang seharusnya terjadi antara pelayan dan pelanggan. Kasus ketiga, sikap karyawan yang tidak baik dan tidak menjawab menunjukkan hambatan emosional dalam komunikasi yang membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan diperlakukan dengan tidak baik. Contoh ulasan yang ada di McD ini mengetahui betapa pentingnya komunikasi yang aktif, jelas, dan empatik dalam pelayanan drive-thru. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, melakukan pembagian tugas kerja dengan menempatkan karyawan khusus untuk menerima pesanan pelanggan agar komunikasi bisa, mohon maaf itu tipu, harusnya dua arah dan tidak terganggu oleh jobdesk yang lain. Yang kedua ada menyediakan papan informasi terkait menu makanan sebelum titik pemesanan. Hal ini efektif karena memberikan gambaran dan menentukan pilihan terkait apa yang akan dibeli guna meminimalisir kesalahan pemesanan. Kemudian karyawan melakukan verifikasi ulang terkait pesanan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu didukung dengan teknologi pemesan yang lebih canggih dan minim kesalahan. Solusi di atas efektif karena mengatasi tiga area masalah utama pada komunikasi interpersonal, yaitu pesan yang dikirim, yang diterima, dan ditafsirkan. Membagi area tugas agar tidak ada multitasking secara berlebihan, agar tidak mengganggu tugas dari setiap karyawan, dan memberi waktu serta media tambahan bagi pelanggan dan karyawan untuk memahami pesanan. Setelah solusi itu diterapkan, mungkin pihak manajemen
bisa melihat dan mengetahui bahwa dampaknya benar-benar terasa dalam operasional. Bisa diukur dengan keefektifan. Yang pertama bisa menggunakan matriks jumlah kesalahan. Ini bisa dilakukan secara per minggu, per hari, atau per bulan. Jika angkanya menurun dari minggu ke minggu, berarti komunikasi antar pelanggan dan staf sudah membaik. Di sini saya ambil yang tiap minggu. Kedua, bisa melakukan survei kepuasan pelanggan, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti Google Review. Bisa di Google Maps atau di Google-nya langsung. Untuk menilai persepsi pelanggan terhadap kejelasan layanan yang ada. Yang ketiga, bisa memantau waktu rata-rata transaksi pada saat drive-thru. Jika proses berjalan lebih cepat dan lebih akurat, maka solusi yang diterapkan berhasil untuk meningkatkan dan meminimalisir kesalahan. Namun, apabila solusi utama belum menunjukkan hasil maksimal, ada beberapa solusi lain yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah. Yang pertama, menggunakan headset noise cancelling untuk membantu karyawan agar mendengar pesanan lebih jelas, terutama di area drive-thru yang bising, karena banyaknya eh, antrian atau bisa jadi dari dapur atau dari kendaraan atau audio yang diputar di area tempat makan tersebut. Ini membantu mengurangi kesalahan komunikasi akibat itu kebisingan. Yang kedua bisa menyediakan pelatihan komunikasi lintas bahasa, terutama di wilayah multibahasa. Hal ini akan membantu staf memahami pelanggan dari berbagai latar belakang serta menghindari miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan solusi. Kelebihannya meningkatkan tingkat ketepatan pesanan. Solusi seperti verifikasi ulang dan layar digital membantu memastikan pesanan pelanggan tercatat dengan benar dan mengurangi masalah kesalahan input pemesanan. Yang kedua, mengurangi beban kerja dan stres kerja akibat multitasking. Dengan membagi tugas, misalnya staf khusus ambil pesan, dan karyawan tidak perlu multitasking berlebihan sehingga stres kerja akan berkurang. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Pelanggan yang mendapat pesanan dengan benar dan cepat akan lebih puas, yang berpotensi meningkatkan loyalitas terhadap restoran serta memberikan citra nama brand yang baik. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas kerja atau efisiensi kerja. Sistem kerja yang terstruktur dan penggunaan teknologi mempercepat proses layanan drive-thru. Yang selanjutnya ada kekurangan, peningkatan biaya pelatihan dan investasi perangkat tambahan. Menerapkan sistem baru seperti layar konfirmasi atau pelatihan mendengarkan aktif membutuhkan biaya operasional tambahan. Karena adanya pelatihan di mana manajer harus mendatangkan mentor atau coaching dari luar. Selanjutnya eh, memerlukan penyesuaian baru karena perubahan alur kerja. Kalian perlu waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan prosedur atau perubahan alur kerja seperti pembagian tugas atau penggunaan alat bantu, di mana penyesuaian baru ini tidak bisa terjadi sehari dua hari, namun bisa rentang waktu seminggu atau 2 minggu. Yang ketiga ada keterbatasan tiap cabang dalam menerapkan teknologi tambahan. Cabang kecil atau berlokasi di daerah dengan anggaran terbatas memungkinkan kesulitan menyediakan perangkat seperti layar digital atau headset yang berkualitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Permasalahan utama yang ada pada layanan cepat saji drive-thru adalah komunikasi interpersonal yang tidak efektif akibat multitasking, tingkat kebisingan yang tinggi, dan ada hambatan bahasa. Solusi yang diusulkan meliputi pembagian tugas, pelatihan komunikasi, dan penggunaan alat bantu visual seperti layar digital, bisa juga headset. Ini memperbaiki ketepatan pemesanan
dan kepuasan pelanggan. Meski memiliki tantangan biaya dan implementasi, dengan pendekatan ini perusahaan dapat mengurangi kesalahan pemesanan. Sekian presentasi studi kasus pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.